Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Tri Susilawati, guru SD Negeri 2 Limbangan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, konten nyata yang berjudul adalah Teman Kita. Implementasi STEM pada pembelajaran mendalam untuk lingkungan yang berkelanjutan. SD Negeri 2 Limbangan merupakan salah satu sekolah negeri yang memiliki jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 8 orang, sedangkan peserta didik sebanyak 84 murid. Sekolah ini terletak di wilayah Kecamatan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Daerah Watu Malang merupakan daerah rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan pohon tumbang. Akibat topografinya yang berlereng dan curah hujan tinggi di musim penghujan. Bencana ini telah beberapa kali terjadi, menimpa akses jalan penghubung, bahkan menyebabkan korban jiwa, sehingga masyarakat dan pemerintah setempat terus melakukan upaya mitigasi dan peringatan kewaspadaan, apalagi dengan musim saat ini yang sulit diprediksi. Situasi pembelajaran yang saya hadapi, khususnya di kelas 6, menghadapi beberapa tantangan, yaitu keberagaman kemampuan dan gaya belajar murid. Kelas saya terdiri dari 17 murid dengan kemampuan pemahaman, pengajaran, dan proses pembelajaran yang masih kurang. Terbukti dengan hasil rapat pendidikan pada capaian kualitas pembelajaran mendapatkan nilai yang masih sangat kurang. Ini semakin jelas terlihat ketika menganalisis hasil asesmen formatif berkelanjutan di setiap pertemuan pada mata pelajaran IPAS. Selain itu, hasil asesmen kognitif pemahaman murid tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan masih sangat kurang. Padahal hal ini berhubungan dengan kondisi daerah tempat tinggal mereka yang merupakan daerah rawan bencana alam. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendalam, sehingga murid pada akhirnya akan menyadari bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah hal yang penting untuk keberlanjutan kehidupan serta bisa melakukan tindak lanjut sederhana, yaitu mitigasi bencana tanah longsor. Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan judul Teman Kita, yang artinya adalah STEM pada pembelajaran mendalam untuk lingkungan yang berkelanjutan. Pada berkesadaran ini, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan menghubungkan tujuan pembelajaran dengan keadaan lingkungan sekitar sekolah dan tempat tinggal murid. Saya memberikan berbagai pertanyaan pemantik yang bisa memancing murid untuk berpikir kritis, mendapatkan ide dan solusi permasalahan lingkungan yang ada. Kemudian murid menyimak materi tentang pemanasan global dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah berbentuk poster. Yang kedua, berbentuk video. Yang terakhir adalah berbentuk cerita. Hal ini dilakukan agar semua gaya belajar murid terfasilitasi, sehingga pemahaman murid terhadap materi akan meningkat dan lebih baik lagi. Hal ini dapat meningkatkan dimensi profil lulusan penalaran kritis, serta memberikan pengalaman belajar, memahami lebih dalam. Murid mempraktekkan beberapa hal yang berkaitan dengan pemanasan global, membuktikan bahwa semakin tinggi kandungan CO2 di udara, maka akan membuat suhu bumi meningkat. Dengan membuat alat-alat dari barang-barang bekas, murid berusaha untuk membuktikan tentang teori pemanasan global. Pada pertemuan selanjutnya, murid mempraktikkan fenomena gas rumah kaca dengan menggunakan coklat batang, gelas, serta piring. Hal ini dilakukan agar murid bisa lebih memahami proses terjadinya efek gas rumah kaca. Kemudian murid membuat laporan sederhana tentang kenaikan suhu dan kecepatan melelehnya coklat. Kemudian murid membuat kesimpulan terhadap praktik tersebut.
Hal ini adalah bukti bahwa praktik tersebut bisa memperkuat literasi dan numerasi murid. Pertemuan selanjutnya, murid mensimulasikan terjadinya kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan karena es di kutub mulai mencair, menggunakan es batu, air, baskom, dan termometer. Murid mencatat kenaikan suhu dan kenaikan air, kemudian membuat laporan serta grafiknya. Pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada akhir materi, murid berselancar di dunia maya menggunakan laptop untuk mencari informasi dan solusi tentang global warming, serta mitigasi bencana alam tanah longsor. Kemudian murid mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Pada pertemuan selanjutnya, murid mulai membuat rencana tindak lanjut berupa merancang alat mitigasi bencana tanah longsor, yaitu alat penyaring air. Secara berkelompok, murid membuat rancangan menggunakan aplikasi Canva dan juga membuat dalam bentuk gambar menggunakan kertas gambar. Langkah berikutnya, murid secara berkelompok mulai membuat alat penyaringan air sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya. Kemudian mencoba dengan air yang keruh, ternyata hasil saringan air masih keruh. Kemudian murid mulai mendesain ulang urutan bahan, lalu mencobanya kembali sampai mendapatkan hasil saringan air yang jernih. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan formula yang paling tepat dan menghasilkan air yang sangat jernih. Pada tahap akhir, murid dibantu oleh orang tua membuat saringan air dalam ukuran besar dan digunakan di rumah mereka. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor yang mungkin bisa terjadi di daerah. Praktik baik yang saya lakukan ini selalu mendapatkan dukungan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat. Terbukti jika saat saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan materi yang menarik, mereka selalu melihat dan mendukung, bahkan ada yang memodifikasi sesuai dengan fase. Berikut adalah testimoni dari rekan sejawat saya, kepala sekolah, dan wali murid. Sebagai guru kelas 4, saya merasa sangat terinspirasi oleh kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat saya. Saya kepala sekolah yang sangat mengapresiasi dan bangga atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dan siswa kami dengan kegiatan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada penerapan yang dalam kehidupan. Melalui kegiatan ini, siswa mampu menghasilkan karya inovatif berupa alat penyaring air sederhana yang berguna untuk mitigasi bencana alam sektor dan bencana. Hal ini membuktikan bahwa pembelajaran dapat menunjukkan kreativitas, kepedulian lingkungan, serta kemampuan berpikir kritis terhadap. Pembelajaran mendalam dengan praktik pedagogis pendekatan STEM ini memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterlibatan, pemahaman, dan regulasi diri murid. Pembelajaran mendalam membuat murid terlibat langsung dalam seluruh proses pembelajaran, mulai dari proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Pembelajaran mendalam membuat kegiatan pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terlebih dengan ditambahkannya praktik pedagogis pendekatan STEM, membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Engineering design proses yang menjadi inti dari STEM ini melatih murid untuk berpikir secara logis dan terstruktur dengan baik.